warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ustaz Ridwan Hamidi, terima kasih atas kehadirannya pada siang ini. Bapak, Ibu, jamaah pengajian yang berbahagia, marilah pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita masih diberkahi kesehatan, taufik hidayah, dan ketentraman, nikmat yang sangat besar. Semoga juga kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur, kemudian tetap qanaah dan tetap bersemangat di dalam melaksanakan ibadah. Di samping puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pula kita sampaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf minggu kemarin kita terhenti sejenak, ya. Tapi insya Allah ini kita akan coba perbaiki komunikasi dan kita akan memulai lagi hari ini untuk melanjutkan topik 2 minggu lalu. Semoga jemaah sekalian nanti masih bisa mengikuti, ya. Dan bagi yang tertinggal juga di YouTube ada, insya Allah Mas Jaka dan tim siap untuk streamingkan ya lewat YouTube. Baik, Ustadz Ridwan dan jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah untuk serial berikutnya, dan mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ridwan Hamidi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari Sirah Nabawiyah, karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan sebelumnya di bahasan sampai dengan halaman 40, kita sudah sempat mengangkat ulasan atau bahasan bagian awal dari halaman 40, tapi belum kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu sampai pada bahasan yang berkaitan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membebaskan dari kotoran jahiliyah dan semua aib, semua celah, serta menganugerahkan kepada beliau akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal di tengah-tengah masyarakat saat itu. Dan perlu kita catat bahwa ini sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah mendapatkan julukan Al-Amin.
karena mereka melihat amanah, kejujuran, dan kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bahasan yang sempat kita bahas sampai dengan pertemuan di 2 pekan yang lalu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bahasan berikutnya. Ini masuk pada bahasan yang menjadi kelanjutan bahasan yang lalu, yaitu masa anak-anak kemudian remaja Rasulullah SAW. Jadi setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana Nabi SAW mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena kejujurannya, karena amanahnya, karena dikenal sebagai orang yang baik. Maka kita dapati bahwa pada usia berikutnya, yaitu usia 12 tahun, Rasulullah SAW pergi bersama pamannya ke negeri atau wilayah Syam. Hingga sampai di daerah namanya Busrah. Jadi, kalau kita melihat, pertama kita melihat usianya. Usia Nabi SAW saat itu adalah 12 tahun. Kita bisa membayangkan anak usia 12 tahun. Di zaman sekarang, anak usia 12 tahun berarti di usia SD. Ya, di usia SD. 12 tahun. Atau baru lulus SD dan akan menginjak ke usia SMP. Supaya kita bisa membayangkan bagaimana posisi Nabi SAW saat itu yang usianya masih sangat belia untuk mulai dengan aktivitas besar. Kalau bahasa orang sekarang, ini masih anak di bawah umur, ya, atau masih kategorinya anak-anak. Tetapi kita bisa lihat apa yang dilakukan bisa jadi saat ini dilakukan oleh orang-orang dengan usia 2 kali lipatnya, atau bahkan mungkin lebih. Jadi usia 12 tahun. Beliau pergi bersama pamannya ke negeri Syam. Wilayah Syam itu letaknya di sebelah utaranya Mekah. Juga di sebelah utaranya Madinah. Dan jaraknya lumayan jauh. Jaraknya bukan lagi sekedar 100-200 km. Dan juga bukan 500 km. Kalau sekarang kita mau coba-coba, ya istilahnya coba-coba iseng ya, untuk mengecek lokasi, kemudian mengukur jarak. Kalau kita sekarang kita misalnya catat wilayah Syam yang namanya Damaskus, misalnya, atau wilayah Busra. Busra ini posisinya masuk wilayah negeri Syam. Nah, kemudian kalau kita ambil Busra itu adalah wilayah di Suriah, kemudian kita ambil dari posisi Masjidil Haram, Mekah, Saudi Arabia. Maka kita akan mendapati jarak tidak kurang dari 1.500 km. Artinya supaya kita bisa membayangkan jarak tersebut. Supaya kita bisa membayangkan jarak yang ada di hadapan kita ini.
Jadi ketika Nabi SAW di usia itu, ini kan usianya usia anak-anak. Hanya anak SD kelas 6, atau anggaplah mulai lulus SD masuk SMP. Di usia tersebut sudah melakukan aktivitas perdagangan. Dan usianya masih 12 tahun, jarak tempuh perdagangannya lebih dari 1.500 km. Dan acaranya bukan acara jalan-jalan ya. Ya kalau ada anak di usia tersebut diajak jalan-jalan oleh orang tuanya, rekreasi, itu beda. Kalau acaranya rekreasi. Kita dapati sekarang juga ada anak-anak di usia yang sama, diajak oleh orang tuanya rekreasi. Kemana? Misalnya dari Indonesia ke Mekah, diajak umroh, diajak ikut pergi haji, diajak tur ke beberapa negara. Jaraknya bisa lebih dari 1.500 km. Iya, tapi acaranya jalan-jalan. Tentu beda suasananya. Kalau acaranya jalan-jalan, kecenderungan untuk menghabiskan uang atau bahkan berfoya-foya bisa muncul. Sementara kalau acaranya berdagang, maka suasananya jadi berbeda. Bawa barang dagangan. Kalau orang bawa barang dagangan, selain menjaga agar barang itu tetap terjaga, tetap baik, tidak rusak, juga harus menghitung yang lain. Jumlahnya tidak boleh berkurang. Dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan perdagangan. Sebab kalau kita berangkat misalnya bawa 10 barang, tapi sampai di lokasi cuma tinggal 9. Satu lagi lupa, ketinggalan, atau nggak tahu di mana, yang mungkin bisa terjadi pada anak-anak sekarang. Ya kalau kita sekarang punya putra atau putri di usia tersebut, kita memaklumi. Meskipun memaklumi itu bukan berarti membenarkan bahwa itu perbuatan yang benar dan boleh dibiarkan saja, begitu enggak. Tetapi kita bisa memaklumi, namanya juga anak kecil. Kadang-kadang perlu diingatkan. Barang bawaannya sendiri itu kadang-kadang perlu diingatkan. Hati-hati ya, jangan lupa nanti bawa ini. Kemudian, nah anak-anak biasa kita ingatkan hal-hal seperti itu dan masih lupa. Sudah diingatkan pun bisa masih lupa. Padahal itu barangnya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Jadi jangan dibayangkan untuk hal yang berat seperti ngurus dagangan. Ngurus barangnya sendiri, bawa mainannya sendiri, itu bisa lupa. Bisa ketelingsut, bisa hilang, dan yang lainnya. Ini anak di usia 12 tahun. Tentu kita yang punya putra atau putri mungkin mengalami, meskipun usianya tidak sama persis mungkin dengan 12 tahun, mungkin 11 tahun, atau bahkan sudah 13 tahun, tapi mengalami suasana seperti itu, satu hal yang lumrah. Tetapi kita melihat bedanya, ini diajak jalan-jalan, sementara Nabi SAW melakukan perjalanan itu bukan jalan-jalan, tapi berdagang. Kemudian yang kita lihat juga, suasananya saat itu adalah perjalanan dengan kendaraan alat transportasi yang sangat sederhana. Secanggih-canggihnya, semewah-mewahnya alat transportasi saat itu, tidak mungkin dibandingkan dengan yang ada di zaman sekarang. Jangan yang paling bagus. Yang menengah saja nggak jelas, jauh. Kalau kita bicara canggihnya, kalau bicara mewahnya. Nah, kalau sekarang kita melakukan perjalanan, kita bisa dengan kondisi alam hujan sangat deras sekalipun, kita bisa nggak kehujanan.
bahkan tidak terkena air setetes air pun. Kenapa? Karena kita naik pesawat, karena kita naik kereta api, kita naik mobil, naik bus, atau yang lainnya, yang kita pada saat hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, atau kalaupun ada panas tapi panasnya tidak seberapa. Cahaya matahari masuk ke kendaraan tetapi cuma sedikit, ruangan di dalam kendaraan, suhu dalam kendaraan dingin karena AC. Jadi jelas rasanya beda. Kursinya empuk. Kursinya empuk dan sangat empuk. Sangat berbeda dengan naik unta, meskipun dipilihkan pelana yang bagus di zaman itu, ya tentu tidak sebagus kursi yang ada di mobil kita, di kereta kita, di pesawat kita. Jadi supaya kita bisa membayangkan bagaimana suasana perjalanan saat itu. Nah, kemudian ketika usianya sudah mencapai 12 tahun, Nabi SAW melakukan perjalanan bersama pamannya ke Syam hingga sampai di Busra. Busra ini nama tempat di wilayah Syam. Yang saat itu Nabi SAW kalau berangkat dengan pamannya, pada saat itu jelas posisinya dari Mekah, bukan dari Madinah. Jadi tadi seperti kita sampaikan jaraknya bisa lebih dari 1.500 km. Dengan ukuran jalan di zaman sekarang. Nah, ini perjalanannya. Kita lihat di sini ada keterangan Busra adalah kota di sebelah barat daya Suriah. Dan kalau ya kita memasukkan sekarang ini dengan Google Map, maka kita dapati bisa ditulis dengan Busra, ya. Busra, selalu di bawahnya Suriah. Busra, Suriah. Nah, di sini nanti akan muncul, akan terlihat Busra tersebut. Tentu kalau saya menyebut Google Map karena cuma sekedar itu yang lebih mudah dikenali oleh jemaah sekalian. Kita tentu semua menyadari bahwa Google Map juga tidak objektif dalam menempatkan beberapa tempat. Misalnya Palestina sekarang tiba-tiba jadi hilang di Google Map. Yang muncul Israel. Jadi penjajah Israel yang muncul di aplikasi. Nah, Palestinanya di sebelah mana? Orang bisa jadi tidak kenal dengan Palestina karena di Google Map nggak ada. Padahal beberapa tahun yang lalu jelas itu wilayahnya wilayah Palestina. Dan di negara kita sampai hari ini kita masih mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dan sedang dijajah oleh penjajah yang namanya Israel. Jadi sampai sekarang kedutaan yang ada di Jakarta adalah kedutaan Palestina, bukan kedutaan Israel. Jadi ini pengakuannya. Supaya nanti kalau kita menggunakan perangkat seperti itu, aplikasi seperti itu, kita juga harus melihat bahwa alat-alat atau teknologi seperti ini tidak bebas nilai. Kadang-kadang kepentingan-kepentingan tertentu dimasukkan di situ. Di antaranya adalah kepentingan agama dan kepentingan orang-orang atau pihak-pihak tertentu
dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, kembali ke sini. Kemudian saat Buhaira Rahib melihat Nabi SAW, ternyata ia mengenali sifatnya. Maka ia datang dan memegang tangannya seraya berkata, ini adalah pemimpin semesta alam. Ini adalah utusan Rabb semesta alam, Rabbul Alamin. Anak ini akan Allah utus sebagai hujjah bagi alam semesta. Maksudnya, Allah akan mengutus dengan kehadiran anak ini. Tentu waktu itu sebutnya anak. Seperti kita ketahui, usianya baru 12 tahun. Maka tidak salah kalau kita menyebutnya anak. Karena memang di usia anak. Yang Allah akan utus sebagai hujjah, maksudnya dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam kelak akan bawa dan sampaikan kepada umat manusia berupa syariat atau risalah, ini akan menjadi hujjah. Hujjah ini artinya dasar atau argumen bagi semesta alam yang orang punya dua pilihan, akan mengikuti jalan tersebut atau akan meninggalkan jalan tersebut. Kalau akan mengikuti berarti memilih jalan keselamatan, memilih jalan surga. Sebaliknya, kalau jalan yang lain yang dipilih berarti memilih jalan kebinasaan, memilih neraka sebagai tempat tinggal yang abadi. Nah, kemudian mereka bertanya, dari mana engkau bisa mengetahui ini? Kok bisa tahu? Lalu, Nabi menjawab, ketika kalian datang dari Aqabah, tidak ada satu pohon atau batu pun melainkan bersungkur dalam keadaan sujud. Pohon, batu, sujud. Dan mereka, pohon dan batu ini tidak bersujud, memberikan penghormatan kecuali kepada seorang nabi. Ya, kita kenal di sini adalah Nabi Muhammad SAW, dan kami mendapatinya dalam kitab-kitab kami. Nah, coba lihat. Jadi mereka sudah mengetahui itu. Oh, yang datang ini adalah utusan Allah SWT, Nabi. Dan itu sudah ada dalam kitab-kitab. Jadi, ini juga sekaligus menegaskan kepada kita bahwa kitab yang Allah turunkan itu bukan untuk kepentingan hanya di masa lalu, tapi juga untuk kepentingan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kita bisa lihat di sini, kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut menjelaskan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ia pun meminta Abu Thalib, nah ini maksudnya Buhaira Rahib tadi, minta Abu Thalib agar membawanya pulang. Loh, kok dibawa pulang? Ada apa ini? Karena khawatir terhadap apa yang akan dilakukan oleh kaum Yahudi bila mereka mengetahuinya. Dikhawatirkan akan berbuat jahat. Nah, coba lihat. Siapa yang mengingatkan ini? Buhaira, seorang rahib. Apakah beragama Islam? Tidak. Tapi Buhaira sudah mengingatkan, mewanti-wanti kepada Abu Thalib, hati-hati dengan orang Yahudi. Hati-hati dengan kejahatan mereka. Jadi yang membicarakan tentang bahaya dan kejahatan yang bisa muncul dari orang Yahudi, itu sudah lebih dari 15 abad yang lalu sudah ada. Sudah ada yang bercerita itu. Sudah ada yang menyampaikan itu. Dan ingat di sini, Nabi Muhammad SAW belum menjadi Nabi dan Rasul. Jadi belum menjadi Nabi dan Rasul. Apalagi menikah, belum. Ya. Dan beberapa aktivitas lainnya. Itu semua belum. Jadi belum menjadi Nabi, belum menjadi Rasul. Sehingga, kalau seandainya ini terjadi pada saat beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul, orang akan mengatakan itu kan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang nyampaikan itu adalah orang lain dan agamanya
dengan agama lain sudah mengingatkan hati-hati. Ya, hati-hati dengan orang Yahudi. Dan nasihat itu sampai sekarang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Hati-hati. Kenapa? Pengalaman sejarah membuktikan itu, selain kalau sekarang kita mendapati ada ayat Al-Quran. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela kepada siapa? Kepada kalian. Enggak akan pernah rela. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi artinya umat walantardo ini, umat yang gak akan pernah ridho terhadap umat Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi penegasan dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Maka wajar kalau seandainya tiba-tiba kok ada orang Yahudi nampak terlihat baik sama kita. Kita juga berusaha untuk mengimbangi kebaikannya dengan kebaikan. Tapi jangan kaget kalau tiba-tiba berkhianat. Ya, kalau tiba-tiba berkhianat. Kenapa? Karena pengalaman sejarah sangat panjang menunjukkan hal tersebut. Bagi yang enggak percaya dengan Quran dan hadis, ya cukup lihatlah sejarah gitu. Pengkhianatan demi pengkhianatan, kejahatan demi kejahatan. Ini yang membuat kita harus melihat pengalaman tersebut. Nah, maka Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya membawa pulang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Di sini ada keterangan tentang komentar hadis atau riwayat tersebut. Ini adalah salah satu dari berbagai riwayat yang mengisahkan tentang Buhaira Ar-Rahib yang ada dalam kisah ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada Abu Thalib. Riwayat ini disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, jadi Mustadrak Al-Hakim. Lalu Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkannya. Maksudnya hadis ini terdapat dalam, menyebutkan sumbernya, tapi hadis ini tidak jadi sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun, ini Imam Az-Zahabi mengatakan saya menduganya maudhu atau palsu dan sebagiannya batil. Dan ini disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam As-Sirah, juga dalam buku beliau Tarikhul Islam. Ya, Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menilainya hadis ini gharib, sebagaimana dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah ini buku yang berisi sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Sejak dari diciptakannya alam semesta sampai zamannya Imam Ibnu Katsir. Kenapa dikatakan gharib, dirasa asing? Karena menyebutkan Abu Bakar dan Bilal di sebagian riwayat tersebut.
Karena kalau menyebutkan dalam riwayat tersebut, menyebutkan ada Abu Bakar dan Bilal, sementara itu belum terjadi, artinya belum ada Abu Bakar dan Bilal pada peristiwa tersebut. Maka ini yang menyebabkan kenapa mendapatkan komentar. Sementara Imam Az-Zahabi dalam sirahnya mengatakan para perawinya semuanya thiqah. Maksudnya para perawinya semuanya bisa dipercaya. Ibnul Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad, Az-Zad itu artinya Zadul Ma'ad. Dan bisa dilihat di sini angka rombong 1, terus baru angka belakang 2. Jadi jilid 1 halaman 76. Nah, kemudian beliau mengatakan poin ini merupakan kesalahan yang jelas. Imam Ibnu Hajar mengatakan para perawinya thiqah, tidak ada yang dipermasalahkan kecuali penyebutan Abu Bakar dan Hilal. Dan ini adalah lafaz yang mungkar. Dan keraguan dari salah seorang rawinya. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Al-Isabah yang berisi beberapa biografi sahabat. Nah, di sini dibahas tentang biografinya Buhairah. Sementara seorang muhaddits di zaman sekarang, ahli hadis atau pakar hadis di zaman sekarang, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berpendapat mensahihkan hadis ini. Sebagaimana beliau mengatakan, kan tetapi penyebutan Bilal di dalamnya adalah mungkar. Jadi tanpa ada penyebutan kisahnya Bilal dan Bilal dan Abu Bakar. Nah, ini perjalanannya. Kemudian beliau pergi untuk kedua kalinya ke negeri Syam bersama Maisarah, budaknya Khadijah, untuk membawa perdagangan sebelum akhirnya Nabi SAW menikahi Khadijah. Dan sama juga sampai dengan di Busra. Sampai di Busra. Nah, di sini ada yang perlu saya berikan penjelasan sedikit bahwa Maisarah di sini, budaknya Khadijah, adalah laki-laki. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Supaya ini clear di awal. Jadi jangan sampai ada yang mengganjal di benak lalu mikir, ini kok gimana ya Nabi SAW melakukan perjalanan jauh berduaan. Kalau itu yang dipahami Maisarahnya adalah perempuan. Maisarah itu laki-laki. Ya. Jadi bukan dari sejak berangkat dari Mekah sampai wilayah Busra, perjalanan lebih dari 1.500 km, perjalanan kondisi alam yang berbeda-beda, siang, malam, dan begitu seterusnya. Nah, tidak benar kalau dipahami ini adalah perjalanan berduaan, laki dan perempuan. Ini supaya sejak awal jelas. Nah, masalah nanti nama ini sekarang digunakan untuk perempuan itu masalah lain. Di Indonesia, Maisarah itu nama perempuan. Dan tentu akan dianggap sangat aneh kalau ada yang namanya Maisarah tapi laki-laki. Di kita begitu. Sama juga dengan nama Ilham. Ilham itu di Indonesia nama laki-laki. Kalau di Arab nama perempuan.
Nah, itu berkaitan dengan maisarah. Jadi melakukan perjalanan dagang dan perdagangannya menempuh perjalanan yang luar biasa jauhnya. Di catatan kaki nomor 49, Al-Hafidz Az-Zahabi mengatakan dalam As-Sirah dari Tarikhul Islam, beliau menuturkan kisah perginya Rasulullah SAW untuk berdagang diriwayatkan oleh Al-Mahamili dari Abdullah bin Syabib, dan ia adalah perawi yang lemah. Nah, sebagian ulama mengomentari berkaitan dengan nama yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan aktivitas perdagangan. Nah, di sini yang jadi persoalan adalah adanya nama tersebut, tapi melakukan perdagangannya, ya melakukan perdagangan ke negeri Syamnya, tidak dipungkiri keberadaannya. Nah, itu berkaitan dengan aktivitas Nabi SAW di usia yang artinya ini sampai dengan usia sekitar atau jelang usia 25 tahun. Ya, kira-kira usia 25 tahun. Kalau yang usia pertama tadi 12 tahun. Jadi 12 dengan 25. Yang terakhir, ketika usianya Nabi SAW mencapai 25 tahun, beliau SAW menikah dengan Khadijah. Di catatan kaki disebutkan keterangan tentang siapa Khadijah itu. Ummul Qasim binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, dari sini nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau jasanya Khadijah kepada Nabi SAW banyak. Selain menjadi ibu untuk anak-anak, yang melahirkan anak-anak Nabi SAW adalah Khadijah. Kemudian Khadijah termasuk orang pertama yang mengimani dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau bicara keberpihakannya, pembelaannya juga jelas. Nah, makanya sebagian mengatakan adalah pendamping yang setia. Nah, ini Khadijah radhiyallahu anha yang memiliki akhlak yang mulia, kemudian kemampuan akal, lalu taat beragama, sangat memelihara dirinya tidak melakukan perbuatan nista yang dilarang, yang misalnya berhubungan dengan lawan jenis. Kemudian Khadijah juga seorang wanita yang pemurah dan salah seorang ahli surga yang ada nasnya secara khusus menjamin hal tersebut. Ini terkait dengan Khadijah, dan nanti sisanya beberapa ulasan yang ada bisa dibaca di buku, tetapi mudah-mudahan ulasan yang kita sampaikan ini sudah bisa memahamkan kita dengan beberapa persoalan, bahasan-bahasan terkait. Nah, demikian ulasannya bisa kami sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan pada MC.
Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu, monggo